Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan membahas FR soal SKB Guru SD CPNS untuk tahun 2020, yaitu pada materi pedagogik, PPKN, IPA dan lain-lain part 10. Nah, sekarang kita ke soal FR-nya. Untuk soal yang pertama, norma dibentuk sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu, membentuk masyarakat nasionalis terhadap nusa bangsa, dan adanya peraturan menciptakan masyarakat lebih tertib. Merupakan implementasi tujuan dari titik-titik: A. Norma kesopanan, B. Adat istiadat, C. Norma agama, D. Hukum negara, atau E. Norma hukum. Ya, jawabannya di sini adalah yang E, norma hukum. Nah, kita lihat pembahasannya di sini. Berikut beberapa tujuan dibentuknya norma hukum dalam tatanan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk masyarakat nasionalis terhadap nusa dan bangsa. Kemudian adanya peraturan menciptakan masyarakat lebih tertib. Kemudian ketiga, tatanan masyarakat yang tertib mencegah terjadinya perilaku sewenang-wenang antar sesama masyarakat. Kemudian yang terakhir, masyarakat paham akan hukum dan peraturan karena jika melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi. Jadi untuk soal yang pertama ini jawabannya di sini adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Pada tumbuhan hijau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan proses fotosintesis, yaitu terjadi perubahan kimia karena titik-titik. A. Terjadi pembentukan zat baru yaitu glukosa dan oksigen. B. Menggunakan sinar matahari. C. Molekul karbondioksida dan air merupakan zat tunggal bergabung menjadi glukosa. D. Fotosintesis hanya terjadi pada daun tertentu. Atau E. Fotosintesis dapat terjadi pada siang dan malam hari. Ya, jawabannya di sini adalah yang A. Terjadi pembentukan zat baru yaitu glukosa dan oksigen. Nah, kita lihat pembahasannya. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat yang baru jenisnya yang berbeda dengan zat-zat sebelumnya. Sedangkan perubahan fisika tidak menghasilkan zat yang baru jenisnya. Pada fotosintesis, terbentuk glukosa dan oksigen yang tidak sama dengan karbon dioksida dan air, atau perubahan fisikanya. Glukosa, oksigen, karbon dioksida, dan air merupakan senyawa dalam fotosintesis. Nah, untuk opsi B, C, dan E memang hal benar pada proses fotosintesis, namun tidak dapat dijadikan alasan mengapa fotosintesis menghasilkan perubahan kimia. Jadi untuk jawaban nomor 2 di sini adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam mata pelajaran IPA, guru tidak saja menjelaskan tentang tumbuhan, tetapi juga menunjukkan tanaman asli yang dibawa ke kelas. Membawa tanaman ke kelas dalam pembelajaran IPA mempunyai manfaat titik-titik. A. Memberikan pengalaman belajar yang bervariasi. B. Memenuhi minat siswa yang bervariasi. C. Membentuk sikap siswa. D. Memperlihatkan objek yang terlalu besar atau kecil. Atau E. Menemukan alternatif pembelajaran baru. Ya, jawabannya di sini adalah yang D. Memperlihatkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil atau besar. Maaf, terbalik. Nah, pembahasannya di sini, memperlihatkan objek yang terlalu kecil atau besar kepada siswa akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka dalam menggunakan sebanyak mungkin alat indera. Nah, media konkret dapat memberikan pengguna pengalaman langsung dan nyata, pengalaman keindahan yang tidak bisa didapatkan melalui media lain.
untuk memungkinkan suatu media konkret ditampilkan dalam suatu ruangan atau suatu kelas. Jadi jawaban untuk nomor 3 di sini adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 4. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak titik-titik: A. Objektif, B. Adil, C. Sahih, D. Akuntabel, atau E. Valid. Ya, jawaban untuk nomor 4 di sini adalah yang B. Tindakan yang tidak adil. Nah, kita lihat pembahasannya di sini. Guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam PPKN, maka tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda hanya karena berbeda jenis kelamin, karena hal ini menjadi tidak adil. Guru dalam melakukan penilaian harus dilakukan dengan adil dan tidak membeda-bedakan latar belakang maupun jenis kelamin peserta didik atau siswa. Nah, jadi untuk nomor 4 di sini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran dilaksanakan setelah titik-titik. A. Tujuan pembelajaran diketahui. B. Teknik penilaian ditentukan. C. Penilaian telah dilaksanakan. D. Instrumen penilaian telah disusun. Atau E. Kunci jawaban disusun. Ya, jawabannya di sini adalah yang B. Teknik penilaian ditentukan. Nah, untuk pembahasannya di sini, sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran, setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru mengembangkan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi yang dibuat memuat materi, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, bentuk soal, tingkat kesukaran soal, dan berapa jumlah soal dari setiap indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya. Nah, jadi jawaban untuk nomor 5 di sini jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu titik-titik: A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah atau true false, C. Tes tulis atau written test, D. Menjodohkan atau matching, atau E. Tes lisan atau oral test. Ya, jawabannya di sini adalah yang A. Daftar cek atau checklist. Nah, kita lihat pembahasannya. Untuk yang pertama, tes benar salah atau true false adalah bentuk tes yang soal atau pernyataannya berupa pernyataan. Yang kedua di sini, tes menjodohkan atau matching test adalah format tes yang disusun dalam dua bagian, yaitu bagian pertanyaan atau pernyataan dan bagian jawaban. Kemudian yang ketiga, tes lisan atau oral yang dilaksanakan secara lisan. Soal atau pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban yang diberikan juga dinyatakan secara lisan. Kemudian yang keempat, tes tulis atau written test adalah tes yang dilaksanakan secara tertulis. Pertanyaan atau soal dinyatakan secara tertulis. Kemudian yang terakhir di sini adalah daftar cek atau checklist, digunakan untuk mengukur status kemampuan atau keterampilan belajar peserta didik
berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Nah, jadi untuk soal nomor 6 di sini jawabannya adalah yang A. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.